Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dikasih kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan ya. Hari ini hari Minggu, pagi ini kita akan beribadah. Hari Minggu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita patut bersyukur dan bersukacita ya. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, berarti kenaikan level iman kita juga, oke? Sekarang kita mau beribadah. Pemberita firman pada pagi hari ini yaitu Diaken Kak Ivan Efraim Ayah. Adik-adik, mari kita masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 4, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pagi hari ini Kau boleh bangunkan kami di pagi hari yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini kami akan beribadah kepadamu, pimpin sertai hati, pikiran kami Tuhan, agar beribadah fokus hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita yang pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Setelah adik-adik dapatkan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas waktu yang sudah Engkau berikan pada kami semua di sini. Terima kasih atas penjagaanmu. Di pagi hari ini kami dapat bangun dengan badan yang sehat dan kuat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa di sorga, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus turun di dalam pikiran hati kami sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan dan kami baca sehari-hari dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membaca secara bersama-sama Amsal 3 ayat 1 sampai 4.
berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan firman kita pagi hari ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini yang akan melayani pelayanan firman adalah Kakak Diaken Ivan Ayal. Nah, adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Kakak harap adik-adik dapat sehat-sehat semua. Di masa pandemi ini kita harus selalu jaga kondisi dan kesehatan kita agar kita dapat selalu sehat-sehat semua ya adik ya. Adik-adik, pembacaan firman kita pada pagi hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 1-14 adalah kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. Nah, adik-adik, kitab Amsal ini adalah kitab yang luar biasa sekali. Karena di dalam kitab Amsal ini membahas mengenai arti kehidupan sejati dan prinsip-prinsip hidup orang Kristen yang benar. Di dalam kitab ini juga membahas mengenai tema Tuhan, mengenai kehidupan perkawinan, mengenai keluarga, pergaulan dengan sesama, cara menggunakan harta benda dan jabatan. Dan di dalam kitab Amsal ini juga menyentuh mengenai cara kehidupan setiap hari yang ada kaitannya hubungannya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, teks bacaan kita yang akan kita renungkan ini merupakan bagian daripada nasihat dari orang tua kepada anaknya atau kepada orang muda agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, adik-adik, Tuhan yang kita kenal, Yesus Kristus, menghendaki kita untuk hidup taat dan diberkati. Dan yang perlu adik-adik yakini adalah Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada umat yang serius hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, kakak mau bertanya, apakah adik-adik ingin hidup sukses? Baik itu di dalam pendidikan, di dalam pergaulan, maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah adik-adik pengen seperti itu? Nah, jika iya, apa saja sih yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, adik-adik, yang pertama kita terapkan adalah kita percaya dan kita memahami bahwa Tuhan Yesus selalu mempunyai rencana dan masa depan yang baik bagi setiap umatnya. Yang kedua, kita harus konsisten di dalam melakukan firman Tuhan dan kehendaknya, walaupun banyak rintangan yang menghalangi, tapi kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa kita sebagai orang yang taat dan beriman kepada Tuhan pasti akan selalu dijaga dan dilindungi Tuhan. Sehingga kita akan selalu mempunyai masa depan yang baik dan yang indah yang Tuhan sudah persiapkan oleh kita, bagi kita. Nah, yang ketiga adik-adik, bahwa kita harus selalu meminta pertolongan kepada Roh Kudus. Kita harus selalu meminta pertolongan Roh Kudus, yaitu bagaimana cara kita selalu bersaat teduh kepada Tuhan kita. Pagi hari bangun tidur kita bersaat teduh. Pada saat kita belajar, kita meminta pertolongan
Roh Kudus agar kita dapat dibimbing di dalam pelajaran tersebut. Malam hari kita sebelum tidur berdoa, minta dilindungi sehingga pagi hari kita dapat bangun dengan badan yang sehat. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kepintaran yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kita sendiri yang mempunyai pintar itu, tapi Tuhan yang memberikan kepintaran itu kepada kita sendiri, kepada kita semua. Sehingga kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kepintaran yang sudah kita miliki. Adik-adik, yang keempat adalah kita harus selalu mendengarkan nasihat dari orang tua. Nasihat apa yang harus kita dengarkan dari orang tua adalah orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai anak-anaknya harus selalu mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Seperti yang Tuhan Yesus berikan perintah kepada Musa bahwa hormatilah kedua orang tuamu. Nah, itu pun yang harus selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus takut kepada Tuhan, tapi kita harus hormat kepada orang tua. Sehingga apa saja yang kita mintakan kepada Tuhan, kalau kita mendengarkan nasihat dari orang tua dan menghormati orang tua, kita percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita dan di masa depan kita. Yang kelima, adik-adik, kita harus mengembangkan rasa percaya bahwa Tuhan yang kita percayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Tuhan itu mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya yang mengandalkannya. Nah, adik-adik, kalau kita selalu mengandalkan di dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kakak percaya hidup kita pasti akan selalu diberikan yang terbaik. Mungkin saat ini adik-adik meminta sesuatu yang ada yang minta handphone, ada yang minta PlayStation, ada yang minta macam-macam lah. Tapi mungkin tidak langsung diberikan oleh orang tua. Adik-adik pasti kecewa. Saya udah berdoa setiap hari, saya udah meminta kepada Tuhan, kok Tuhan gak berikan ya? Cara kerja Tuhan bukan seperti itu, adik-adik. Mungkin pada saat ini handphone ataupun game yang itu belum adik-adik butuhkan. Kenapa? Mungkin nanti bakalan mengganggu pelajaran, bakalan mengganggu konsentrasi di dalam belajarnya, sehingga nanti nilai-nilai menjadi turun. Nah, hal-hal yang seperti itu yang tidak dipikirkan oleh manusia, tapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita, dan semuanya itu bakal indah pada waktunya. Kita harus percaya itu, adik-adik ya. Jadi jangan karena kita tidak diberikan terus kita kecewa, kita merasa kecewa dan kita gak mau berdoa lagi meminta kepada Tuhan. Oh, tidak boleh itu. Itu tidak boleh, adik-adik. Kita harus terus. Mungkin tidak diberikan saat ini, tapi nanti ya seminggu atau sebulan atau ya hanya Tuhan yang tahu rencana yang indah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita sebagai umatnya harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, memohon penjagaan Tuhan, sehingga Tuhan akan melindunginya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, akan memberikan masa depan yang baik bagi umatnya yang mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, di dalam perikop ini juga
kita diajarkan bagaimana cara kita berkomitmen dengan Tuhan dan sabar di dalam proses kehidupannya. Di dalam setiap proses yang dijalani adik-adik, itu ada maksud Tuhan yang indah dan yang baik. Seperti tadi yang kakak bilang, bahwa mungkin tidak saat ini Tuhan memberikannya, mungkin nanti Tuhan memberikannya, tapi pasti akan Tuhan berikan kalau memang itu yang dibutuhkan oleh adik-adik di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan kita harus percaya semuanya itu Tuhan akan berikan pada waktunya. Dan di dalam proses itu kita harus selalu sabar, kita harus selalu bertekun, memohon dan meminta kepada Tuhan bahwa apapun yang kita minta, apapun itu, yang terbaik adalah yang Tuhan tahu, bukan manusia yang tahu. Sehingga iman percaya kita semakin kuat dan semakin tebal kepada Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga juga bahwa firman Tuhan ini adalah panduan di dalam kita menjalani kehidupan kita, dan doa juga merupakan perisai iman agar kita tidak jatuh di dalam percobaan. Sehingga di dalam panduan kita firman Tuhan dan doa kita, itulah merupakan perisai kita di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan kasih sayang-Mu. Terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang kami dengarkan dan kami renungkan. Biarlah firman itu dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat dan takut kepada Engkau, sehingga Engkau akan memberikan masa depan yang baik, rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih juga kami berdoa buat adik-adik taruna yang saat ini akan menjalani ujian. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Kiranya Engkau mau memberikan mereka akal pikiran daripadamu, hikmat, sehingga mereka dapat melakukan ujian itu dan memberikan hasil yang baik bagi mereka sendiri maupun bagi orang tuanya.
Bapa di sorga, biarlah melalui doa-doa yang mereka pohonkan dan mereka panjatkan, kiranya Engkau mengabulkannya, sehingga mereka semua dapat hasil yang baik dan mereka semua mendapatkan kehidupan dan masa depan yang baik di masa depan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kakak-kakak layan Pelkat Taruna, kiranya Engkau pun memberkati mereka semua di dalam kehidupan pelayanannya maupun kehidupan mereka sehari-hari. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam mereka selalu menjalani pelayanan mereka dan juga di dalam kehidupan mereka. Kiranya Roh Kudus selalu menjaga dan melindungi mereka sehingga mereka dapat selalu memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka di dalam Pelkat Taruna. Kami juga berdoa buat gereja kami ya Bapa di sorga, Ibu Pendeta, presbiter, serta unit-unit misioner. Kiranya Engkau pun selalu mendampingi dan menjaga dan melindungi mereka semua. Biarlah di dalam kehidupan pelayanannya Engkau yang selalu menyertai, sehingga apa yang mereka berikan di dalam pelayanannya Engkau mau terima, bahwa itu adalah rasa tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan di dalam melakukan perintah dan kehendak-Mu saja ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami, juga adik-adik kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah dan kabulkan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita doakan persembahan kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
Adik-adik, marilah kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya di dalam kehidupan kita, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kuasa dan kebaikan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dan adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.